Halo, salam sejarah. Berjumpa lagi dengan Vaniko di akhir semester ganjil yang memang benar-benar ganjil di tahun ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sejak revolusi kemerdekaan, sepengetahuan saya, sekolah di Indonesia itu off selama 9 bulan sampai dengan saat ini. Ini merupakan suatu catatan yang mungkin tidak pernah akan kita lupakan sepanjang hidup kita, yaitu bagaimana kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Kondisi di mana COVID-19 itu merebak, tentunya bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Segala upaya dan daya sedang dan terus dilakukan oleh setiap insan di dunia ini, termasuk juga di Indonesia. Kita sebagai guru pasti ada revolusi pembelajaran yang dilakukan, yang tadinya berdiri di depan kelas, berkeliling, menyapa, melihat pekerjaan siswa-siswi dan berdialog, itu sulit atau tidak bisa dilakukan dari ruang-ruang kelas. Berubah menjadi pembelajaran secara daring atau online. Banyak hal yang kita dapat, tentunya kita semakin cekatan menggunakan perangkat-perangkat. Siswa-siswi bahkan jauh lebih cekatan lagi menggunakan perangkat, dan terkadang bahkan mencari tahu cara untuk masuk pintu belakang dari perangkat tersebut. Semoga pembelajaran, baik pembelajaran bidang studi apapun maupun terutama sejarah, kita bisa maknai, karena belajar sejarah adalah cara kita melihat, mengalami, dan juga terlebih adalah memaknai untuk kehidupan di masa kini juga masa depan. Jadi bagaimana sih seharusnya seorang pembelajar sejarah lakukan? Yaitu kita bisa merefleksikan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian di sekitar kita yang sebagian besar adalah fenomena yang baru. Meskipun dalam catatan literatur dan catatan sejarah kita pernah mengalami hal yang hampir serupa 100 tahun yang lalu, tapi jarang sekali ada orang di Indonesia yang sudah mengalami kejadian tersebut 2 kali. Namun kita tentu bisa belajar bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Beruntunglah sekarang kita sudah dibantu dengan teknologi yang semakin canggih. Arus komunikasi tidak lagi berhenti pada saat kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Sekarang kita bisa berkomunikasi dengan berbagai macam media. Semoga itu tidak mengurangi esensi kita sebagai manusia. Untuk kelas 10, kita hampir dan nyaris tidak pernah bertemu satu sama lain. Pembelajaran dilakukan secara daring. Saya belum pernah bertemu sebagian besar daripada kamu secara tatap muka. Begitupun juga kamu semua di kelas 10. Tapi tanpa mengurangi bahwa kita bisa berinteraksi dengan baik dengan menggunakan media yang baru ini. Untuk kelas 11, sekolah tidak sama lagi dengan waktu kamu kelas 10 sampai dengan bulan Maret. Masa-masa ini adalah masa yang biasanya paling indah dalam sekolah di SMA, masa di kelas 11, di mana kita berinteraksi, di mana kita mungkin belum terlalu memikirkan nanti mau kuliah jurusan apa atau mau bagaimana selepas SMA. Jadi masa-masa kelas 11 adalah masa puncaknya interaksi itu dilakukan. Tapi sekarang sebagian masa kelas 11 kita, atau bahkan nanti sampai bulan Juni akan dilakukan secara
daring, interaksi terbatas. Semoga kita juga dapat memaknai momen di kelas 11 ini dengan cara yang lebih baik. Tentu kesenangan tidak hanya diukur dari seringnya kita berjumpa satu sama lain, tapi sekarang ada cara-cara lain, ada cara-cara baru yang kita bisa lakukan sehingga kita tetap bisa menjadi manusia yang terpenuhi kebutuhan-kebutuhan kita dalam berinteraksi khususnya. Untuk kelas 12, masa yang indah, masa SMA, kita lakukan dengan cara yang baru. Kamu tentunya di kelas 12 ini adalah mereka yang terlama mengalami pembelajaran secara langsung dibandingkan adik-adik kelas kamu. Jadi begitu banyak memori indah saya harapkan yang telah kita dapatkan dan juga pembelajaran yang baik. Peganglah hal-hal yang baik. Jika ada hal yang kurang baik, sebaiknya kita sisihkan dan ambil maknanya agar kita ke depannya bisa jauh lebih baik lagi. Pembelajaran memberikan kita suatu hal yang baru, terlebih secara online atau daring. Kamu tidak seperti waktu kelas 10 full belajar normal, atau kelas 11 3/4 dari masa-masa kamu dilakukan dengan pembelajaran secara normal. Kita gunakan sebagai hal yang terpenting bagi angkatan kamu yang mungkin saja secara full akan melakukan pembelajaran secara online. Tapi interaksi, hubungan baik nantinya, bagaimana kita mencari kampus secara online, kamu adalah yang salah satu yang pertama secara full di tahun ini. Tapi maknailah masa-masa ini, maknailah masa-masa SMA ini dengan baik. Sejarah tentunya memberikan kita banyak hal. Catatan yang terlebih tentu bagi kelas 12 angkatan 2021 nanti lulusnya. Semoga kita bisa memaknai hal ini menjadi catatan yang indah dalam hidup kita, bahwa pembelajaran yang kita peroleh itu semakin lengkap karena kita bisa melihat dari dua sisi yang berbeda. Dua sisi mata uang pastinya akan melengkapi. Begitu juga pembelajaran yang kamu lakukan sejauh ini. Terus berjuang untuk masa depan. Jangan lupakan masa-masa SMA. Akhir tahun akan menjelang, jangan juga kita berpesta pora atau berhura-hura, tapi maknailah dengan melakukan refleksi bagaimana kehidupan kita, bagaimana pembelajaran kita berlangsung sejauh ini. Maknailah hari-hari ke depan dengan baik. Berikanlah senyum terbaik bagi teman-teman kamu, bagi guru-gurumu, tapi terutama bagi orang-orang di keluarga kamu yang pada tahun ini paling sering kamu temui. Mungkin dahulu Senin sampai Jumat kamu bisa melihatnya hanya pagi sekali dan malam hari, tapi sekarang jauh lebih intens. Berikan hal yang terbaik dengan orang-orang terdekat kamu tentunya, dan juga maknailah sebagai manusia Indonesia. Kita berjuang bersama-sama melawan COVID-19 ini, semoga bisa cepat berlalu, tapi kenangan ini biarlah tetap tinggal dan memberikan hal-hal baik, positif, dan sejuta hal yang menjadi pegangan kita di masa akan datang. Kita bisa gunakan. Kita menuju melangkah maju. Mundur hanya sesaat untuk belajar sejarah, tapi teruslah maju meraih masa depan. Sampai jumpa di semester depan. Sampai jumpa di tahun 2021. Tetap semangat, semoga kita sehat selalu. Jaga protokol kesehatan dan tersenyumlah.